Menyamar. Tidak boleh, jawab Jessie tegas. Mom, semenjak Mas Ariel pergi, Pipi tidak bisa tidur, Mom. Bahkan Pipi dilarang menghubunginya, rengek Pipi. Mom, sebenarnya, Mommy tahu sesuatu kan? Tanya Sila. Mommy tidak tahu apapun, yang pasti satu hal yang harus Mommy tegaskan. Mereka menjalankan misi berbahaya dan kalian tidak boleh ke sana, jawab Jessie tegas. Mommy mau calon cucu Mommy ileran, tanya Pipi. Tidak juga, jawab Jessie terlihat berpikir. Mom, rengek Pipi. Kalau begitu biar Sila aja ke sana, Mom. Kak Pipi tidak usah. Sila menyahut hingga mata Pipi menatap galak ke Sila yang nyengir kuda. Pipi tidak bisa tidur, Mom. Daripada di sini tidak bisa apa-apa, lebih baik berada di Cina walaupun sembunyi-sembunyi. Setidaknya Pipi bisa berada di negara yang sama dengan Mas Ariel. Pipi pasti bisa tidur, jelas Pipi. Kami punya paspor palsu, Mom, seru Sila. Alhasil segala bujuk rayu Pipi berhasil hingga Sila menganga dengan hal itu. Walaupun banyak rentetan peraturan yang tidak boleh mereka langgar, terutama Pipi yang sedang hamil. Di negara Cina, Pipi dan Sila berpakaian pria memakai kumis dan janggut. Sungguh identitas yang sangat brilian. Mereka menginap di hotel terdekat rumah Ariel di negara ini. Kenapa, Kak? Tanya Sila. Sepertinya kakak mengantuk, Mas Ariel pasti ada di dekat sini. Racau Pipi lalu tumbang di kasurnya. Sila dengan cepat membantu Pipi lalu menyelimutinya. Sila membenarkan kacamata culun dan kumisnya. Hari ini sungguh melelahkan. Gumam Sila berjalan pelan ke arah balkon. Masalah identitas mereka yang menyamar tentu bisa diatur. Sudah jauh-jauh hari Sila menyiapkan identitas lelaki ini. Disusul Pipi hanya mengeluarkan uang saja. Semua aman tanpa ada hambatan. Lagian mereka membuat identitas seperti ini karena tahu suami dan kekasih mereka adalah orang kaya raya yang dikelilingi musuh. Malam hari di rumah Ariel, kalian menemukannya? Tanya Ariel. Benar Tuan, pelakunya tidak salah lagi musuh lama Anda, jawab Aham. Dasar berdebat itu, Liang Roy. Dia tidak berubah sejak dulu selalu memburu Tuan Ariel, geram Rion. Apa Liang Roy musuh lamamu yang mengurungmu waktu kecil? Tanya Paral. Jawab Aral tidak mengelak. Apa perusahaan baik-baik saja kau tinggal, Rel? Tanya Ariel. Tenang saja, Riel, aku tidak sebodoh itu meninggalkan semuanya tanpa diamankan, jawab Paral. Iya Tuan, bahkan kami sudah begadang berhari-hari untuk memastikan semuanya aman, sahut Nando. Apa Pipi baik-baik saja? Tanya Ariel serius. Aku sudah memastikan dia aman, jawab Paral. Rion, Nando, dan Aham hanya menonton saja. Walaupun Ariel dan Paral sering berdebat mulut, tapi kalau masalah serius ternyata mereka akur juga. Gubrak, Tuan, teriak bawaan Ariel berlari tergesa-gesa sampai hampir tersungkur beberapa kali mendekati Ariel. Katakan, Tita Ariel yang siap menerima peperangan jika pria itu bersikeras juga. Mereka pergi menyerang rumah Anda di Indonesia. Katanya dia akan mendapatkan wanita Anda, lapor pria itu. Semua orang sok mendengarnya. Ariel memukul kursinya hingga tangannya memerah karena kursinya terbuat dari kayu. Paral dengan cepat menghubungi keluarganya yang ternyata sudah bersembunyi, dan betapa terkejutnya Paral saat dapat kabar Sila dan Pipi menyusul mereka ke Cina. Apa? Paral seakan membeku. Kenapa Mommy mengizinkan mereka? Tanya Paral seolah sedang menahan amarah. Mereka menyamar, lagian kalian tenang saja, Pipi dan Sila bukan perempuan bodoh yang tidak tahu situasi. Mereka bahkan tahu kalian sedang menghadapi perang besar, sahut Jessie. Mommy, panggil Paral. Mommy baik-baik saja, kami sedang melarikan diri. Udah ya nak, jaga diri kalian baik-baik, ucap Paral serius. Paral berbalik. Paral terkejut melihat Ariel begitu dekat dengannya, seperti hampir menciumnya dan si kumis, Rion, si botak Aham dan Nando. Di mana Pipi? Tanya Ariel mengabaikan keterkejutan Paral. Paral berdecak sambil melangkah mundur. Mereka pergi ke sini. Apa? Teriak Ariel hingga ketiga pria yang lainnya sontak saja menutup telinga. Berisik, ketus Paral. Frans tiba-tiba datang lalu membuka maskernya.
Apa perasaanku saja ya? Kenapa aku merasa Mommy dan Papi dalam bahaya, Bang? Gerutu Pran sambil mengelus-ngelus dada. Mereka dalam masa pelarian, jawab Farel mengepalkan tangannya. Bagaimana bisa? Dasar pengecut. Kita datang ke sini dia malah lari. Geram Frans dengan mata mulai memerah dan tangan terkepal kuat. Diamlah kalian, bentak Ariel. Hening seketika. Aham, panggil Ariel. Saya tuan, jawab Aham. Cari tahu siapa saja tamu yang ada di setiap hotel di negara ini. Aku tidak mau tahu, kau harus dapatkan berita baik. Titah Ariel. Baik tuan, jawab Aham segera pergi. Ariel mengacak rambutnya frustasi. Beb, tidak bisakah kau berdiam diri di negara itu? Kalau sampai Pipi tetap di sana, aku yakin pasti sudah ada masalah dengan kandungannya. Tadi nada bicara Mommy terlihat tidak menyesal sama sekali telah membiarkan Pipi dan Maharani pergi. Jelas Farel dengan serius. Sebenarnya Farel sangat khawatir dengan keadaan Sila, tapi ia harus bisa terlihat tenang supaya tidak diketahui musuh. Kenapa kak? Tanya Sila. Rasanya tidurku puas sekali Sil. Pipi merenggangkan tubuhnya begitu senang. Sila terkekang melihat janggut Pipi yang miring. Kenapa? Apa ada yang lucu? Tanya Pipi. Janggutmu miring kak, jawab Sila. Tinggal dibenerin aja kok susah. Kesal Pipi membenarkan janggutnya. Aku gak nyangka kakak juga punya identitas lain sebagai pria, kekeh Sila. Melihat bekas luka di tubuh Mas Ariel membuat kakak menyadari sesuatu. Lagian dengan membawa uang yang diberikan Mas Ariel, kakak bisa membuat apa saja. Jawab Pipi menyombongkan diri akan kepintarannya walau tidak kuliah sampai tamat. Sila tertawa, percakapan mereka terhenti saat ada seseorang yang mengetuk kamar mereka. Segera mereka membenarkan situasi lalu membuka pintu. Maaf tuan, kami sedang mencari 2 perempuan dari Indonesia. Bolehkah kami lihat kartu identitas kalian? Tanya pelayan itu dalam bahasa Inggris. Sila dan Pipi saling pandang lalu mengangguk seolah sedang menyetujui sesuatu. Maaf atas ketidaknyamanan ini tuan, kami permisi, kata pelayan dengan sopan pada Sila dan Pipi yang memiliki identitas laki-laki. Sila dan Pipi mengangguk lalu menutup pintu kamar. Mereka merosot pelan di balik pintu. Kartu ini menyelamatkan kita, gumam Pipi memeluk erat kartu tanda pengenal itu. Iya, apa mereka musuh Pak Ariel ya? Tebak Sila. Entah Sil, jawab Pipi membenarkan janggutnya. Saat mencari makan pun mereka menyamar menjadi lelaki. Sungguh mereka harus bersikap santai saat banyak para lelaki bertubuh kekar berkeliling di lobi. Mana mereka tahu orang-orang itu adalah suruhan Ariel untuk mencari Sila dan Pipi. Mereka kan diam-diam pergi ke Cina tanpa meminta izin dari Ariel maupun Farel.